Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita telah diberikan banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini pada siang hari ini. Salawat beriringkan salam, marilah kita panjatkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Yang kami hormati Ibu dosen Nur Afni Safarina, SPSI, MSI, dan yang kami hormati teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Psikoanalitik Sosial Teori Karen Horney. Agenda pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan dan perkenalan oleh saya sendiri, Gilang Teguh Julianto, pembahasan oleh Rosalina Niasa Fitri dan Musfira An-Nahari, penutup oleh saya lagi, Gilang Teguh Julianto. Sesi pertama adalah perkenalan. Kami kelompok 4 terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama adalah Musfira An-Nahari, yang kedua Gilang Teguh Julianto, dan Niasa Fitri, serta Rosalina. Selanjutnya adalah sesi pembahasan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan. Saya akan membahas pemikiran psikoanalisis menurut Karen Horney. Karen Horney adalah seorang anak perempuan yang ambisius dan cemerlang. Karen dibesarkan di Harvard, Jerman. Nama aslinya adalah Karen Danielson. Pada masa kecilnya, Karen banyak menghadapi tantangan sosial dan personal. Ayahnya adalah seorang kapten kapal yang kehilangan istri pertamanya setelah mempunyai 4 anak dan menikah untuk kedua kalinya dengan ibu Karen. Karen adalah anak bungsu dari 6 bersaudara, 4 anak tiri, 1 kakak laki-laki kandung. Semasa kecilnya, Karen dan kakaknya merasa tidak diterima oleh saudara tiri mereka. Pada masa itu, hubungan antara pria dan wanita sangat kacau. Wanita pada saat itu sedang menuntut hak-hak dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Beruntung, Karen diperbolehkan ayahnya untuk melanjutkan pendidikan di bidang kedokteran. Pada saat itulah Karen menemukan jodohnya, Oscar Horney. Mereka menikah pada tahun 1909. Karen dan Oscar memiliki 3 orang anak perempuan. Namun sayangnya, Karen mengabaikan anak mereka semasa kecil karena ingin membentuk kemandirian anak. Hubungan Karen dan Oscar tidak bisa bertahan lama. Mereka resmi bercerai pada tahun 1939. Horney pada mulanya pengikut Freud, yang kemudian terpengaruh oleh Jung dan Adler. Horney percaya pada Adler bahwa penemuan paling penting dari seorang anak adalah rasa ketidakberdayaan. Dan berikutnya adalah perjuangan untuk memperoleh individualitas dan kontrol yang membentuk sebagian besar dari sifat. Ia sangat yakin akan pentingnya perkembangan dan realisasi diri pada setiap individu. Dan ia lebih berfokus pada dunia sosial dan motivasi sosial dibandingkan para ahli teori aliran Freud yang berfokus pada dorongan seksual. Namun Horney sendiri mengatakan bahwa tidak ada hal penting dikerjakan di ranah psikologi dan psikoterapi tanpa mengakui teman fundamental dari itu. Menurut Horney, doktrin Freud yang terpenting adalah semua proses dan efek psikis bersifat ditentukan. Semua terjadi karena alasan tertentu, bukan terjadi secara random. Semua tingkah laku mungkin ditentukan oleh motivasi tak sadar. Motivasi mendorong manusia adalah ketentuan yang bersifat emosional dan non-rasional. Di sisi lain, Horney menentang teori Freud dalam hal
Teori Freud terlalu mekanistik dan biologik sehingga tak dapat menggambarkan keutuhan motivasi dan tingkah laku manusia. Perhatian Freud terhadap internalisasi manusia sangat kecil, sehingga berakibat penekanan yang salah pada motivasi seksual dan konflik. Seharusnya, keamanan dan ketidakpuasan non-seksual yang terjadi kekuatan pendorong berfungsinya kepribadian. Tingkah laku agresi dan destruksi bukan herita seperti yang dikemukakan oleh Freud, tetapi merupakan sarana bagaimana orang berusaha melindungi keamanannya. Freud berpendapat penis envy adalah gambaran wanita yang interior dan cemburu karena peran kelaminnya lebih rendah dari laki-laki. Sedang Horney dan Adler berpendapat bahwa penis envy adalah simbolik wanita yang menginginkan persamaan status dan kekuasaan seperti pria. Akhirnya, ia mengembangkan pendekatan kepribadian yang holistik. Manusia berada di dalam satu totalitas pengalaman dan fungsinya, dan bagian-bagian pribadian seperti psikokimia, emosi, kognisi, sosial, kultural, spiritual yang hanya dapat dipelajari dan hubungannya satu dengan yang lain sebagai kepribadian yang utuh. Secara singkat, Karen Horney membantu pemikiran psikoanalisis mengenai kepribadian beralih dari aspek biologis murni, anatomis, dan tuntutan individualitas. Horney menilai tinggi motif ketidaksadaran yang berkembang pada masa kanak-kanak. Ia juga menekankan pentingnya keluarga yang stabil dan hangat. Demikian pula pengaruh dari masyarakat yang luas dan budaya. Horney mengeluarkan teori berdasarkan pengalaman masa kecilnya. Dia sering sekali diberi penghinaan oleh ayahnya, dan dia juga sedikit banyak membenci ayahnya, dan dia sangat disayangi oleh ibunya. Jadi, kedua orang tua ini tidak seimbang. Dan kemudian, dia mengeluarkan teori yang sedikit banyak mengatakan bahwa kerasnya sikap orang tua atau perilaku yang orang tua munculkan pada anak berpengaruh kepada pembentukan kepribadian si anak di masa yang akan datang. Teori Horney tidak jauh berbeda dengan teori Adler karena akan membahas masa lalu, masa kanak-kanak, hubungan antara orang tua dan anak. Di teori Horney ada satu hal yang akan mengawali semua kecemasan seorang manusia yang akan dilanjutkan oleh Rosani. Selanjutnya, kecemasan dan konflik. Menurut Horney, semua orang mengalami kreatur anxiety, perasaan kecemasan yang normal muncul pada masa bayi. Ketika bayi lahir dalam keadaan tak berdaya dan rentan itu dihadapkan dengan kekuatan alam yang keras dan tidak bisa dikontrol. Yang pertama ada kecemasan dasar dan permusuhan, basing anxiety dan basing hostility. Kecemasan dasar berasal dari takut, suatu peningkatan yang berbahaya dari perasaan tak berteman dan tak berdaya dalam dunia penuh ancaman. Kecemasan dan permusuhan cenderung direpresi atau dikeluarkan dari kesadaran karena menunjukkan rasa takut bisa membuka kelemahan diri dan menunjukkan rasa marah beresiko dihukum dan kehilangan cinta dan keamanan. Bayi kehilangan cinta dan keamanan. Bayi kemudian mengalami proses melingkar yang oleh Horney dikemukakan lingkaran setan atau vicious circle. Di antaranya kurang kehangatan dan cinta orang tua, permusuhan dan kemarahan karena diperlakukan buruk. Represi permusuhan agar tidak kehilangan cinta dan keamanan hanya sedikit. Kecemasan dasar dan permusuhan dasar terus diperkuat. Kalau lingkaran kecemasan, permusuhan, represi terus berlanjut. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan cinta semakin menguat. Semakin marah karena kebutuhan semakin banyak yang tidak terpenuhi. Perasaan permusuhan semakin kuat, represi semakin kuat untuk mempertahankan kasih sayang yang hanya sedikit. Tegangan kemarahan yang semakin kacau. Yang kedua, di sini ada konflik interpersonal, kebebasan versus kesepian. Konflik adalah pertentangan antara kekuatan yang berhadapan
dalam fungsi manusia yang tidak dapat dihindari. Horne mengemukakan 10 kebutuhan neurotik, yaitu kebutuhan yang timbul sebagai akibat dari usaha menemukan pemecahan masalah gangguan antar manusia. Yang pertama, kebutuhan kasih sayang dan penerimaan. Keinginan membabi buta untuk menyenangkan orang lain dan berbuat sesuai dengan harapan orang lain, sehingga berusaha bertingkah laku sesuai keinginan orang lain. Yang kedua, kebutuhan partner yang bersedia mengambil ahli kehidupannya. Tidak memiliki kepercayaan diri, berusaha mengikat diri dengan partner yang kuat. Kebutuhan ini mencakup penghargaan yang berlebihan. Yang ketiga, kebutuhan yang membatasi kehidupan dalam sepi. Penderita neurotik sering berusaha untuk tetap menarik perhatian menjadi orang kedua, puas dengan yang serba sedikit. Yang keempat, ada kekuasaan. Kekuatan dan kasih sayang mungkin dua kebutuhan neurotik yang terbesar. Kebutuhan kekuatan, keinginan berkuasa dan tidak menghormati orang lain, memuja kekuatan dan melecehkan kelemahan. Selanjutnya ada kebutuhan mengeksploitasi seorang lain, takut memperoleh kekuasaan secara terang-terangan, menguasai orang lain melalui eksploitasi dan self-orientasi. Yang keenam, kebutuhan pengakuan sosial dan kritis. Kebutuhan memperoleh penghargaan sebesar-besarnya dari masyarakat. Yang ketujuh, kebutuhan menjadi pribadi yang dikagumi. Menginap narkotik memiliki gambaran, melambung dan ingin kagumi atas dasar gambaran itu. Nomor 8, kebutuhan ambisi dan prestasi pribadi. Penderita neurotik sering memiliki dorongan menjadi yang terbaik, penjual terbaik, pemain bowling terbaik, pencinta terbaik. Yang kesembilan, kebutuhan mencukupi diri sendiri. Neurotik yang kecewa gagal menemukan hubungan-hubungan yang hangat dan memuaskan dengan orang lain yang cenderung akan memisahkan diri, tidak mau terikat dengan orang lain, menjadi orang yang menyendiri. Yang ke-10, kebutuhan kesempurnaan dan keterbukaan. Melalui perjuangan yang tidak mengenal lelah untuk menjadi sempurna, penderita neurotik membutuhkan harga diri dan sekuritas pribadinya. Pembaca belajar selanjutnya Musfirah Anihari. Baiklah, selanjutnya mengatasi konflik dengan gaya hubungan interpersonal. Ada 3 macam gaya interpersonal, yakni kecenderungan mendekat, kecenderungan menjauh, dan kecenderungan menentang. Penyebab utama timbulnya tingkah laku neurotik menurut Harney adalah hubungan interpersonal yang salah. Karena itu, mengatasi tingkah laku neurotik, konflik dan kecemasan hanya dapat dilakukan melalui perbaikan hubungan interpersonal yang salah itu. Semua orang, baik yang normal ataupun yang neurotik, memakai ketiga gaya tersebut untuk melawan konflik dan kecemasannya. Perbedaan antara hubungan interpersonal normal dengan yang neurotik ada pada bagian terjadinya tingkah laku. Pada orang yang normal, tingkah laku atau pilihan gaya yang dipakai itu berubah-ubah dari satu gaya ke gaya yang lain. Sedangkan orang yang mengidap neurotik, pilihan gaya cenderung tetap, tidak berubah, memakai satu gaya secara kompulsif. 10 gaya neurotik dapat dikelompokkan ke dalam 3 gaya hubungan interpersonal dan menimbang latar belakang perasaan dari kebutuhan itu. Yang pertama, bergerak mendekati orang lain. Orang mendekati orang lain sebagai usaha untuk melawan perasaan tak berdaya. Orang yang selalu merasa kalah dan mudah kalah menjadi sangat membutuhkan kasih sayang dan membutuhkan partner yang kuat yang dapat mengambil tanggung jawab terhadap kehidupannya. Harney menamakan kebutuhan ini sebagai ketergantungan yang tidak normal, sebagai lawan dari saling tergantung.
Hubungan interpersonal neurotik yang normal, yang pertama neurotik atau normal, yang kedua neurotik tingkah laku, yang ketiga normal tingkah laku. Yang kedua bergerak melawan orang lain. Orang yang agresif memandang orang lain sebagai musuh dan memakai strategi melawan orang lain untuk meredahkan kecemasannya. Seperti orang komplian, dia mendekati orang lain tapi bukan menyerahkan diri, dia malah bersikap buruk dan kasar. Mereka dimotivasi untuk mengeksploitasi orang lain dan memanfaatkan orang lain untuk kebutuhan pribadinya karena tidak mau menerima kesalahannya sendiri. Secara kompulsif, berusaha tampil sempurna, kuat, dan superior. Dari segi perlakuan kepada orang lain, komplian berlawanan dengan agresi. Komplian memandang komplian mengharapkan kasih sayang dari orang lain, sedangkan agresif memandang orang lain sebagai musuhnya. Lanjut. Yang ketiga, bergerak menjauh dari orang lain. Untuk mengatasi konflik dasar isolasi, orang justru memisahkan diri, memakai kecenderungan neurotik menjauh dari orang lain. Strategi ini adalah ekspresi kebutuhan keleluasaan pribadi, kemandirian, dan kecukupan diri sendiri. Penderita neurotik memiliki kedekatan dengan orang lain sebagai pengalaman yang sangat menyakitkan. Akibatnya, mereka menjadi kompulsif menjauh dari orang lain, memperoleh otonomi dan keterpisahan. Sering mereka membangun dunianya sendiri dan menolak mengikuti orang lain. Mereka menilai tinggi kebebasan dan kecukupan diri, sering tampak menyendiri dan sukar dimengerti. Selanjutnya, penutup akan dilanjutkan oleh Gilang Teguh Julianto. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada teman-teman. Kami berharap ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.